Halo semuanya, dan kembali lagi di vlog Ridwan Hanif. Kali ini kita mau bahas Kawasaki Z Series, yaitu Z800. Sebelumnya kita udah bahas Kawasaki Z Series yang paling kecil, yaitu Z125 di video deskripsi di bawah ya. Nah sekarang kita mau bahas kakaknya yang lebih gede. Ini dia Kawasaki Z800. Jadi, motor ini adalah salah satu motor yang dijual di Untung Motoshop ya, kayak GTS kemarin. Ini dijual 170 juta aja. Pasaran tuh masih 180-an. Tapi balik lagi tergantung kondisi. Nah, ini kebetulan kondisinya ini sebenarnya masih bagus. Cuma tinggal di detailing di Autonet Care aja biar kinclong lagi dan bagus lagi. Udah deh, pasti mantap banget. Motor ini kebetulan tahun 2013 dan pada saat itu ini adalah salah satu motor moge Kawasaki yang paling laris. Salah satu ya, bukan yang paling laris. Tapi lihat deh. Ini desainnya emang keren banget. Ya, pertama kali kita lihat motor ini itu nggak sulit untuk kita langsung jatuh cinta sama desainnya ya. Mesinnya itu kelihatan padat, besar, rapih. Terus lihat bagian depannya juga kelihatan garang. Terus detail-detail dari motor ini juga cakep banget ya. Gue suka banget ngeliatin motor ini dari depan, kiri, kanan, belakang. Itu semuanya kayak sempurna gitu, nggak ada jeleknya. Bahkan kalau dibandingkan dengan Kawasaki Z900 yang lebih baru dari dia, itu kan lampunya dia agak sedikit membulat ya. Entah kenapa dibandingkan dengan Z800, dia kelihatan lebih garang dibandingkan dengan yang Z900. Kalau yang Z1000, wah itu sangar banget tuh, lampunya proyektor 2 gitu kan. Yang ini lampu depannya dia masih pakai halogen biasa. Sekarang kita mulai dari desain depannya dulu. Nah, dia menggunakan ban depan itu ukurannya 120/60 R17. Dan velgnya ini hampir nggak bisa kelihatan karena ketutupan sama rem cakram depannya yang gede banget. Nah, cakramnya ini depannya dual, jadi kanan dan kiri, ini ada dua ya. Ini cakram depannya, desainnya tuh keren banget tuh, kayak gerigi roda, terus ada bolong-bolong ya. Jadi kalau misalkan kalian parkir di pinggir jalan tuh bisa dimasukin gembok di sini ya. Nggak, bercanda. Ya, ini dia punya rem cakram depan kanan kiri, itu ukuran 310 mm. Kemudian, dia punya fork depan, ini juga tebal sekali, karena dia ukuran 41 mm. Khas moge ya. Terus sama bagian lampu depannya ini lampunya itu warnanya masih kuning ya, halogen biasa, belum LED. Dan kalau misalkan kita nyalain mesinnya, dia kan langsung otomatis nyala lampu depannya. Tapi yang nyala itu cuma sebelah kanan doang, sebelah kirinya itu mati. Nah, sebelah kirinya itu kalau kita high beam baru dia nyala. Jadi kalau misalkan kalian ke Cirebon tuh bisa ditilang tuh, karena nyala sebelah kan. Kayak R25 kemarin tuh ada yang ketilang di Cirebon karena dibilangnya itu lampunya mati. Padahal enggak, emang dari sananya begitu. Terus untuk batok depannya ini dia two tone. Yang pertama ini hijau, sama di bagian sampingnya ini dia warna hitam. Nah, untuk visornya ini dia ini tambahan aksesoris, tapi desain soal selera. Kalau gue sih lebih suka yang tanpa visor tambahan seperti ini ya. Kelihatannya lebih garang gitu ya. Sama di sini ada lampu sein yang desainnya juga besar, sama ini sebenarnya ngeplek-ngeplek nih. Cuma emang bawaannya kayak gitu. Nah, di bagian belakangnya ini ada radiator yang besar sekali. Terus juga kalau mesinnya panas, udah di atas 100 derajat Celcius, dia ada fan yang akan bunyi dan agak berisik sebenarnya. Tapi ya nggak masalah, daripada mesinnya panas mendingan fan-nya nyala aja. Kemudian ke bagian bawah sini, ini ada plat nomor yang nggak kelihatan. Jadi sebenarnya harusnya plat nomornya di atas sini ya kan. Cuma kelihatannya kurang begitu bagus kalau dikasih plat nomor, jadi plat nomornya pindahin ke bawah. Terus ke bagian bawahnya lagi, ini ada exhaust pipingnya, itu dia ada 4 karena dia punya 4 silinder. Nah, gimana suaranya? Suaranya enak banget dan merdu. Ya, kita coba denger ya. Sekarang kita mau dengerin suara knalpotnya. For information, ini knalpotnya udah diganti sama knalpot custom. Aslinya suaranya nggak sekeras ini, tapi mirip-mirip lah kayak gini, cuma nggak sekeras ini aja. Oke, ini kita taruh bawah dulu ya. Mic-nya. Suaranya kayak gini. Kopi lu sakit ya? Suaranya enak banget meskipun dia pakai knalpot custom yang bukan branded ya. Nah, kalau kalian mau standarin lagi, ini knalpot standarnya juga masih ada lengkap. Oke, lanjut dari depan kita ke bagian klaster atasnya sini ya. Kemudian kita lihat bagian klaster depannya ini, dia punya stang ya. Pertama itu dia bentuknya itu agak sedikit meninggi di bagian sini dan agak sedikit masuk ke dalam. Terus juga kalau kita lihat bagian speedometernya ini speedometer sudah digital semua tapi terbagi menjadi 3, 1, 2, 3 layar gitu ya. Kita nyalain
Buat nyalain juga lucu, jadi dia nggak langsung diputer. Kalau kita mau putar ke kanan itu mesti mundurin sedikit, ditoel ke bawah, habis itu diputar ke kanan. Nggak tahu kenapa begitu. Jadi ini kalau kita mau putar, ini agak turunin dikit ke bawah, set, habis itu kanan. Mungkin sistem safety-nya kali ya. Nah, di layarnya ini, yang pertama sebelah kiri itu ada temperatur, habis itu ada odometer 32.000 dan jam. Nah, di bagian tengahnya ini ada RPM-nya. Jadi kalau misalkan kita gas, dia akan naik ke atas. Twing, twing gitu, lucu desainnya. Sebelah kanan ada kecepatan dan di bawahnya ini ada berapa kilometer per liter sama ada indikator bahan bakar. Dan bahan bakarnya habis. Terus di sebelah kiri kanannya ini ada indikator-indikator seperti lampu sein, terus juga untuk high beam, netral, ABS. Sama di atas sebelah kiri sini ini ada tombol untuk mengatur yang pertama trip A, trip B. Terus di sebelah kanannya lagi ini ada tombol untuk mengatur MID yang di sebelah kanan. Mulai dari average, range, kilometer per liter. Oke, average lagi, balik ke situ lagi ya. Oke, lanjut. Untuk spionnya dia udah diganti sama Rizoma. Yang aslinya ada? Aslinya ada. Terus hand gripnya ini udah diganti mereknya Harris Made in Italy. Tapi ini sebenarnya bukan hand grip yang mahal ya. Kalau misalkan kalian lihat di online itu sekitar 200-300 ribuan. Terus untuk tuas kopling dan remnya ini juga sudah diganti. Sama yang lebih aman kalau jatuh dia bisa gini nih. Set. Tuh. Jadi kalau jatuh dia rusaknya nggak begitu parah. Terus switch di sebelah kiri kita akan mendapatkan high beam untuk pas di sebelah kiri ya. Pencet, lepas dia akan mati. Nah ini untuk high beam yang ditekan lama gitu ya. Nanti dia akan nyala terus. Di sini ada untuk hazard, lampu sein sama klakson. Di sebelah kanan dia ada buat kill engine switch sama buat electric starternya. Kemudian kalau kita lihat tangki hidroliknya, ini desainnya juga rapi banget. Dia nyambung sampai ke tangkai buat tuas remnya. Terus juga instrumen clusternya itu desainnya rapi banget. Jadi kabel-kabelnya itu nggak kelihatan messy, benar-benar kelihatan masuk ke dalam rapi, nggak nutupin speedometer. Nah terus kita lihat ke bagian tangkinya. Jadi tangkinya dia pakai plat besi sebenarnya, cuma dikasih cover plastik seperti ini di bagian kiri sampai ke strout depannya. Di bagian kunci kontaknya ini udah diganti sama cover karbon, sama bagian tutup bensinnya ini juga udah diganti. Jadi harusnya kan pakai kunci ya. Nah, biar gampang nggak usah keluar-keluar kunci, ini pakai model gampang dibuka. Jadi tinggal ditekan, gitu ya, putar seperti ini, udah langsung terbuka. Jadi nggak perlu pakai kunci. Cuma ini agak berbahaya ya, kalau kalian anak SMA gitu ya, kalau zaman gue SMA tuh ya, ada yang tangkinya begini, suka diisi pasir sama anak-anak yang iseng. Apalagi kalau lagi rebutan cewek tuh, waduh. Tiba-tiba nggak bisa di starter aja, wah ada pasir ya. Nah, kemudian kursinya ini kursinya cukup lebar, cukup nyaman, dan detailnya juga bagus banget. Jadi kalau kita lihat patternnya itu ada tulisan Z-nya sama Z800. Jadi dibikin Z gini kayak orang ngantuk gitu di komik. Terus kita ke bagian kursi belakangnya, ini kebetulan sudah diganti sama yang single seat ya. Nah cara bukanya, oh ya sebelum lanjut, ini kuncinya, itu kalau kita pakai riding lama, ini bagian batangnya sini itu panas sekali. Nah makanya dia ada bantalan plastiknya ini sebenarnya fungsinya nggak cuma bikin kelihatan lebih keren, lebih mewah, tapi juga biar pas kita buka itu nggak panas, udah dipakai riding lama. Nah ini di sini ada sebuah lubang kunci, kita puter agak sedikit keras. Nah ini baru kita bisa buka seperti ini. Ini katanya juga kursi aslinya masih ada, jadi kalau kalian pengen tetap boncengan tuh masih ada kursinya. Di sini sebenarnya ada tempat toolkit, tapi toolkitnya udah nggak ada. Udah sih itu aja. Dan kalau kalian mau ganti aki, akinya ada di balik jok depan ini. Tapi sepertinya bukanya ini nggak ada untuk ininya ya. Kalau beberapa motor sport kan, pertama dibuka bagian belakangnya, habis itu di situ ada switch yang bisa buat buka tengahnya. Ini nggak ada. Oke, sekarang kita tutup aja ya. Dah. Ini gue baru tahu nih ya. Ini udah kita copot kuncinya tapi dia masih nyala. Bisa di starter nggak? Oh, udah dol ternyata. Oke, harusnya nggak gitu sih. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita ke bagian samping dari motor ini, dimana ini adalah bagian favorit gue karena kelihatannya gitu keren gitu. Ini kalau misalkan klaksonnya ini dicopot gitu ya, ini pasti kelihatannya garang banget motornya ya. Nah, ini mesinnya bahkan dibikin berseni gitu, ada siku-sikunya begini. Ini sebenarnya kalau dia mau ngikutin bentuk mesinnya, dia tuh cuma kotak lurus doang gitu. Di sini dibikin kayak ada siku-sikunya lagi. Sama dia pakai sasis tuh trellis, tapi dibikinin kayak ini kayak sasis gede gitu ya, plastiknya ini. Padahal cuma plastik cover doang, nggak kurang nggak lebih. Terus di bagian bawahnya sini dia ditambahin engine guard, jadi kalau misalkan kita jatuh, itu mesinnya nggak gores, kenanya ini dulu. Dan kebetulan ini juga motornya katanya pernah jatuh di parkiran, jadi jatuh
ke samping gitu, bagian ininya kena. Ya ini sih dibetulin sedikit sih juga udah beres sih. Dan buat kalian yang pemuja spesifikasi gitu ya, nah dia juga punya mesin 800 cc, itu tenaganya juga lumayan, 113 horsepower dan torsinya 83 Nm. Power delivery-nya itu merata dari putaran bawah, tengah sampai ke atas. Jadi torsinya, tenaganya itu enak banget. Di RPM berapa aja tuh kita akan selalu dapat. Dan dia punya redline maksimal tuh di 12.000, dimana dari RPM 1000 ke 12.000 tuh cepat banget naiknya. Jadi mesinnya memang dipakai buat harian, dipakai buat ngebut, itu enak banget. Ditambah mesin ini getarannya sangat-sangat halus. Ya maklum aja 4 silinder, tentu saja pastinya getarannya tuh lebih halus dibandingkan dengan yang 2 silinder, 3 silinder, apalagi cuma 1 silinder. Oke, lanjut. Dia punya suspensi monoshock yang adjustable, bisa diatur secara manual. Kemudian bagian armnya ini juga tebal sekali. Kas moge ya, gede. Ini dia punya rantai. Ini kebetulan udah agak longgar ya, makanya tadi pas dipakai itu rantainya udah agak begitu enak. Mungkin harus dimundurin lagi biar lebih enak, biar lebih pas. Dan di bagian belakangnya sini, ini sebenarnya ada spakbornya lagi, tapi spakbornya dicopot. Nah, dicopot ini biar kelihatannya lebih garang lagi, dan memang sih setelah dicopot jadinya lebih kelihatan wah. Cuman kalau kalian copot si spakbor belakangnya, kalian harus ganti model lampunya juga, karena ini diganti sama yang 3-in-1. Jadi dia ada 2 buah sen di sebelah kanan kiri sama lampu remnya. Karena kalau misalkan nggak diganti, nanti lampu sennya jadi nggak ada. Aslinya tuh lampu sennya itu ada di spakbornya seperti ini. Sama di bagian buntutnya ini, dia tuh ada lubang ya. Jadi kalau misalkan kita boncengan, ini pegangnya ke sini nih. Kurang lebih kayak gitu. Terus ban belakangnya ini juga besar, 190/50 R17. Jadi kelihatannya itu gagah banget. Bahkan saking lebarnya, ini hampir mentok sama chain guardnya ya. Jadi memang motor ini kalau kita ngomongin soal desain, dari depan, samping, belakang, gue suka banget. Apalagi kalau kita perhatiin detail-detailnya, motornya juga sangat bagus. Nah sekarang gimana soal ridingnya? Nah motor ini, dia tuh kalau kita duduk di sini, dengan ukuran tinggi gue 170 cm, gue nggak perlu jinjit dan kesusahan. Buat kalian yang nggak tinggi-tinggi amat sih, oke lah. Posisi tangannya, ini memang sedikit agak bungkuk. Tapi bungkuknya ini nggak seperti yang motor Ninja yang agak begini ya. Ini masih lebih enak. Jadi kita tuh masih agak sedikit tegak, bungkuknya itu di bagian sini. Nah, kalau buat jarak jauh, itu masih oke dibandingkan kita bawa motor sport. Terus kalau kita bawa motor ini sebenarnya motor nggak buat ini ya, nggak buat orang yang baru nyoba-nyoba moge. Karena kalau kalian nggak biasa bawa moge, itu agak sedikit susah. Kayak misalkan pas muter balik, itu agak sedikit ribet. Kayak rasanya tuh masih mau jatuhnya tuh ada jatuh bego lah istilahnya. Terus yang kedua, dia tuh punya handling, itu rasanya tuh kayak mirip-mirip Ducati Diavel. Jadi kalau misalkan kita mau belok, itu kita jangan belok pakai tangan kita, beloknya pakai badan kita. Nanti dia akan otomatis stangnya itu belok. Gitu. Jadi buat kalian yang coba-coba naik moge, mau langsung ke sini, itu harus pakai pembiasaan dulu. Tapi yang udah sering, itu sih nggak masalah. Gampang banget dipakainya, enak banget, top lah. Nah, suspensinya sendiri menurut gue cukup empuk, tapi tidak seempuk itu. Dan yang paling penting adalah mesinnya. Karena beberapa moge itu kan panas banget ya, terutama di bagian sini tuh nggak nyaman. Nah kalau motor ini untuk bagian sini itu nyaman ya, jadi nggak terlalu panas. Di bagian paha juga masih oke. Paling di bagian betis sini, kalau misalkan kita pakai lagi macet-macetan, dia mulai agak panas. Sama kalau misalkan dia di atas 100 derajat Celcius yang gue bilang tadi, dia radiator tuh bakal bunyi, agak sedikit berisik. Jadi meskipun knalpotnya dia ganti custom, tapi pas kipasnya bunyi, dia tuh berisiknya masih berasa gitu. Mungkin kayak karena putarannya kencang sekali. Sama yang terakhir, motor ini punya bobot 226 kg. Jadi udah di atas 200 kg. Ya, kalian harus hati-hati juga kalau misalkan jatuh, itu agak susah berdiriinnya. Tapi so far, motor ini itu enak banget dipakainya. Jadi buat teman-teman yang nyari moge yang nyaman, yang ganteng, perawatannya juga nggak sulit-sulit amat, ya ini motor ini bisa dijadikan salah satu pilihan. Makanya nggak heran 2013, biasanya kan moge kan jalannya dikit-dikit ya. Ini kilometernya udah dipakai 32.000 km. Ya 32.825. Ya karena sama yang punya ini juga sering dipakai gitu. Biasanya kan kalau moge udah 10 tahun kilometernya cuma 10.000 ya, nggak nyampe 20.000. Kalau ini cukup sering dipakai karena memang motornya enak sekali dan nyaman. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman punya Z800 Kawasaki, itu bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan memeliharanya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!